Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, bagaimana kabar? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas dari sahabat-sahabat sekalian. Ya, kembali kepada Green Oceana setelah sekian lama kita tidak membuat konten ya. Alhamdulillah sekarang bisa membuat konten lagi karena satu dan lain hal kemarin mungkin 1 bulanan ya tidak membuat konten. Ya, kembali kepada tentunya kota yang kita cintai, kota Yogyakarta. Hal apa yang menarik di kota Yogyakarta di mungkin minggu-minggu ini? Melanjutkan sebagaimana kemarin karena momentumnya juga Agustus ya, para sahabat sekalian, yang menjadi salah satu destinasi yang cukup viral di kota Yogyakarta adalah Benteng Vredenburg. Kemarin kita sudah mengulas sisi luar dan sisi bentengnya, yang dimana di salah satu sudut atas benteng dibangun kafe luar biasa ya, seperti kafe. Jadi ada bangunan seperti spot khusus untuk menikmati kota Yogyakarta, terutama titik 0 km kota Yogyakarta dari ketinggian. Dan itu tidak merubah, tentunya ya tidak merubah nilai-nilai cagar budaya yang ada di bangunan itu sendiri. Nah, itu cukup menarik. Nah, kemudian pada momentum kali ini atau video kali ini kita lebih jauh akan mengulas sisi dari bagian dalam Benteng Vredenburg yang menyajikan diorama-diorama mengenai perjuangan atau kilas sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Jadi di dalam Benteng Vredenburg sendiri telah dirancang khusus untuk menjadi display diorama dari kesejarahan, baik kesejarahan Indonesia, kesejarahan nasional, dan juga kesejarahan kota atau kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat itu sendiri. Di Benteng Vredenburg terdapat 4 ruang diorama, di mana diorama 1 terdiri dari 11 mini rama, kemudian diorama 2 terdiri dari 19 mini rama, kemudian pada diorama 3 terdiri dari 18 mini rama, diorama 4 terdiri dari 7 buah mini rama. Nah, ini cukup menarik ya para sahabat sekalian. Jadi walaupun untuk diorama disajikan secara modern, nah ini kita sudah melewati ya salah satu bangunan artistik, bangunan tentunya tambahan artistik ya, yang dipadukan dengan nilai-nilai sejarah. Dan di sini di bagian lantai nanti sudah tertera peristiwa bersejarah, berikut juga tahunnya. Nah, ditampilkan secara artistik ya, menampilkan display sejarah, kemudian dipadukan dengan nilai seni. Nah, ini cukup indah ya sahabat sekalian ya. Mungkin kalau dilihat dari genrenya adalah jenis postmodern, di mana bangunan tidak lagi dilihat dari struktur balok ya bentuk kotak-kotak, namun bangunan postmodern lebih mengedepankan nilai kebebasan, keluasan dalam para seniman untuk membuat karya ya. Jadi bentuknya tidak hanya kotak-kotak, namun bentuk setengah lingkaran, melengkung dan lain sebagainya. Kalau di taman ini kita bisa melihat bangunan-bangunan yang penuh nilai seni dengan memadukan antara tadi ya keasrian, karena taman juga memadukan antara nilai artistik dan juga nilai kesejarahan. Jadi dari tembok ini kita bisa melihat ya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Kemudian juga ada nama tokoh-tokoh penting dalam yang terlibat di dalam proses sejarah itu sendiri. Nah, ini kita bisa melihat ya banyak sekali nama tokoh penting yang sudah tertera di display yang ada di taman di Benteng Vredenburg. Jadi selain teman-teman bisa menghabiskan waktu untuk berlibur bersama keluarga, namun juga kita bisa mengenang, bisa tahu siapa sih kira-kira yang berjasa dalam meraih kemerdekaan. Nah, ini disebut dengan Taman Patriot ya sahabat sekalian. Iya,
Kalau di depan kita ini ada meriam ya, tentunya peninggalan dari benteng Fredericksburg sendiri yang memang masih dipertahankan nuansa arsitektur ya, mungkin cat-catnya ya mungkin seperti ini sejak pertama kali dibangun. Kalau benteng sendiri dibangun pada 1760 meskipun dengan bangunan sederhana kalau dari kesejarahannya. Kemudian 1767 benteng ini mulai dikembangkan, tentunya atas izin dari Sultan saat itu, agar benteng dibangun lebih kuat, karena memang ada negosiasi tertentu. Dan dulu namanya benteng Rustenburg ya teman-teman ya, yang dari bahasa Belanda sendiri kalau diterjemahkan berarti tempat istirahat. Kemudian setelah itu benteng Rustenburg ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi, sehingga benteng tersebut memerlukan perbaikan dan kemudian dibongkar oleh Daendels saat itu, dan setelah itu nama benteng Rustenburg diubah menjadi benteng Fredericksburg yang artinya adalah perdamaian. Jadi berdirinya benteng ini adalah tidak sebagaimana kalau kita bayangkan, kalau benteng kan untuk mempertahankan diri, benar mempertahankan diri, namun kalau kita lihat sejarahnya penuh dengan negosiasi, terutama negosiasi damai yang ditawarkan oleh Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan tanahnya pun adalah diberikan oleh Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan dulu dengan VOC ya, dengan company, karena VOC itu bukan negara teman-teman, itu adalah perusahaan besar dari Belanda. Nah makanya karena perusahaan itu kan namanya company, sehingga kalau orang-orang dulu menyebut para penjajah itu company ya, itu karena sejarahnya memang yang jajah dulu tidak negara, namun memang perusahaan yang mungkin saking kuatnya, saking kayanya, dia seperti sebuah negara, punya kekuatan militer. Nah ini kita sudah masuk di area dalam, luar biasa ya. Nah ini perjuangan di sana. Kalau kita lihat ujung itu adalah keraton, kemudian kiri kanan ada BI dan BNI kalau sekarang ya, menggambarkan perjuangan pendahulu kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Memang dalam perjalanannya setelah beberapa puluh atau ratusan tahun seringkali mengalami gejolak-gejolak, terutama ketika setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, terjadi peristiwa penting di Yogyakarta yang kita kenal dengan serangan umum. Nah kalau ini numismatik namanya ya, koleksi uang 1 Maret 1949 atau serangan umum 1 Maret 1949 ini memang terjadi setelah atau kemerdekaan Indonesia, atau 4 tahun lebih tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia, karena memang dulu Yogyakarta menjadi ibu kota para sahabat sekalian ya. Ketika di Jakarta sudah tidak kondusif, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menawarkan kepada Insinyur Soekarno untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, yang memang Yogyakarta satu lebih kondusif dan dinilai mampu, memiliki kekayaan, memiliki inventaris, fasilitas yang memadai, sehingga kalau kita jujur, ketika kita boleh jujur ya, Indonesia harus berterima kasih karena Yogyakarta sendiri memiliki andil besar dalam Indonesia meraih kemerdekaannya. Maka dari itu kalau sekarang kita seringkali, ini adalah Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta ya, Insinyur Soekarno pernah menghadiri. Maka dari itu saat ini kita ketahui Yogyakarta adalah setingkat provinsi atau daerah, namun ada istilah khusus, ada DI, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena memiliki otonomi khusus, semacam otonomi khusus, di mana ada dua kepemimpinan. Yang pertama adalah Sultan sebagai seorang raja, namun Sultan juga bertindak sebagai gubernur, pimpinan wilayah. Nah ini cukup menarik. Seperti di Aceh juga memiliki otonomi khusus, atau dalam arti hak untuk menerapkan peraturan khusus di wilayahnya,
yakni syariat Islam untuk diterapkan di Nangro Aceh Darussalam itu sendiri. Nah, ini sama di Yogyakarta. Dan sekarang Yogyakarta untuk dana ada dana ya, dana istimewa sendiri, karena perhatian negara Indonesia begitu besar ya, karena memang dilihat dari sejarah peran Yogyakarta dalam meraih kemerdekaan juga begitu besar, terutama era Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini adalah mesin proyektor ya teman-teman, mesin proyektor klasik. Belum ada dulu LCD layar sentuh ya, TV kotak belum ada, TV box ya. Jadi dulu melihat tayangannya lewat layar seperti ini ya, seperti layar tancap, sinar yang ditembakkan di layar. Ini kalau nggak salah jas rektor pertama di UGM apa kalau nggak salah ya. Jadi UGM juga merupakan salah satu instrumen penting dalam sejarah Indonesia sendiri atau Yogyakarta, karena menjadi universitas pertama yang ada di Indonesia. Kemudian di sini juga ada seragam tentara pelajar ya kalau di depan kita ya. Nah, ini adalah seragam Palang Merah Indonesia, karena dulu gejolak perang memerlukan SDM atau relawan khusus yang membidangi kesehatan, penanganan medis ya, sehingga sangat penting. Dan itu karena itulah berdiri PMI yang sekarang tokohnya kita kenal ya, Yusuf Kala ya saat ini ya. Yusuf Kala nggak menang-menang Yusuf Kala. Palang Merah Indonesia. Jadi memang luar biasa ya di Kota Yogyakarta. Salah satu yang tak lepas ya UGM. Kalau UGM itu berdiri pada 19 Desember 1949. Ya, berdekatan lah dengan serangan umum ya. Dan ini menjadi salah satu barometer keilmuan yang ada di Indonesia. Batu loncatan juga untuk mengantarkan banyak putra bangsa terbaik untuk bisa meraih pendidikan lanjut dan bisa membangun negeri, dan banyak alumni-alumni yang memang menjadi tokoh yang sangat berperan penting dalam membangun negeri. Ini kemudian ada diorama mengenai kegiatan pabrik senjata. Ini di Demak Ijo ya, sahabat sekalian. Jadi dulu karena memang alutsista yang baik adalah alutsista yang memang dibuat di dalam negerinya sendiri. Karena kalau misalkan sekarang kita import dari Rusia Sukhoi, atau dari Amerika ya ada F-16 atau misalkan F-35 ya kalau bisa. Tapi kemudian ada Rafale dari Prancis ya, yang terbaru ini ya, yang punya sistem kan mereka, yang punya hardware mereka, yang punya software juga mereka. Ketika spare part rusak ya kita masih memerlukan mereka. Ketika kita yang paling buruk ya, kemungkinan yang paling buruk misalkan kita harus berperang dengan negara yang membuat persenjataan, pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya mereka sudah tahu kelemahan dan kelebihan senjata itu, bisa saja meretas sistem yang ada di senjata itu, mematikannya secara jauh kan ya, mungkin tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah, itulah makanya di Indonesia zaman dulu sudah dipikirkan sehingga ada pabrik senjata Demak Ijo. Saya ngobrol kemana-mana ini sahabat sekalian. Mungkin itu dari kami Green Oceana. Semoga tayangan ini bermanfaat karena videonya sudah habis ini. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya sahabat sekalian. Semoga sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dilancarkan semua urusan dan hajat-hajatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.